Hai parents hebat, tahukah kamu psikosomatis menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian? Lalu, apa itu psikosomatis? Kepoin terus di Box Info. Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Psikosomatis atau psikosomatik adalah istilah keluhan gangguan fisik yang muncul akibat tekanan pikiran dan emosi. Tiga hubungan antara fisik, pikiran, dan emosi. Keterkaitan antara psikosomatis, pikiran, dan emosi berawal dari otak yang mengeluarkan hormon-hormon yang berguna untuk kesehatan badan. Ada hormon endorfin yang berguna untuk menghilangkan rasa sakit, ada hormon imoglobulin yang memunculkan sistem kekebalan tubuh. Nah, hormon-hormon itu apabila didukung dengan pikiran yang bahagia, emosi yang tenang, maka hormon tersebut akan muncul. Namun sebaliknya, apabila pikiran kita sedang tertekan, emosi kita sedang tidak nyaman, maka hormon tersebut tidak akan muncul. Yang akan dimunculkan tubuh adalah gejala-gejala yang lainnya, yaitu detak jantung yang akan bekerja semakin cepat. Kemudian otot-otot yang akan tegang. Nah, dari sinilah antara fisik, pikiran, dan emosi bekerja menjadi satu. Seseorang yang mengalami gangguan psikosomatis itu biasanya karena dia tertekan. Pikirannya dia tertekan, kemudian emosinya juga tidak nyaman. Artinya apa? Dia tidak mampu mengendalikan stres itu dengan baik. Karena setiap orang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kendali atas pikiran dan emosi yang berbeda-beda. Ketika pikiran dan emosi tidak bisa bekerja dengan sejalan, maka yang ada adalah ditumpukan kepada fisik. Yang akhirnya fisik itu menjadi sakit. Teman-teman pernah ngerasakan misalkan tiba-tiba terasa pusing tanpa ada sakit apapun. Kalau dibawa ke dokter tidak ada keluhannya sama sekali, tidak ada masalah sama sekali. Atau misalkan sering buang-buang air. Kemudian sering berdetak dengan kencang, kemudian asam lambung tiba-tiba tinggi, tapi kita merasa tidak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Hidup kita terasa ritmenya bagus, teratur, tapi tiba-tiba terjadi gangguan-gangguan fisik tersebut. Nah, coba dipikir-pikir atau coba duduk, apa yang sedang dirasakan? Biasanya yang sedang dirasakan adalah stres, biasanya yang dirasakan adalah rasa cemas yang tinggi, biasanya yang dirasakan adalah rasa tertekan. Nah, karena stres dan cemas yang tinggi yang tidak bisa dikelola dengan baik itulah muncullah psikosomatis. Apa saja tanda dan gejala psikosomatis? Ada beberapa tanda dan gejalanya. Yang pertama adalah muncul sensasi ada kupu-kupu terbang di dalam perut. Kemudian asam lambung yang meningkat, kemudian tangan berkeringat dingin, detak jantung berdegup dengan lebih kencang, kemudian otot merasa tegang semuanya. Nah, 5 tanda ini adalah gejala yang muncul ketika kita mengalami psikosomatis, disadari atau tidak disadari. Antara pria dan wanita biasanya juga akan berbeda. Pada wanita biasanya yang terjadi adalah mereka mudah sekali lelah, mudah sekali ngantuk, mudah sekali capek. Padahal jam tidurnya sudah terkontrol, terkendali dengan baik. Kemudian akan cepat marah, cepat emosi, dan akan berpengaruh pada siklus haid atau siklus menstruasi yang akhirnya menjadi tidak tetap atau tidak stabil. Untuk orang laki-laki yang dirasakan adalah berpengaruh kepada jantung, berpengaruh kepada detak jantung, dan juga akan mempengaruhi perasaan emosi, mudah marah dan mudah meledak-ledak. Hal ini biasanya karena informasi yang diterima tidak sanggup untuk distabilkan antara pikiran dan emosi. Hal ini relevan dengan beberapa waktu lalu tentang maraknya berita COVID yang sangat dibumingkan.
ketika seseorang menerima informasi dari media massa secara berlebihan, dari televisi, berapa jumlah kasus yang meninggal dan sebagainya, mereka akan memiliki rasa ketakutan yang berlebihan. Mereka akan menjaga, memproteksi dirinya agar tidak sampai mati, tetapi karena pikiran dan emosinya tidak sanggup stabil, maka yang terjadi mereka yang akan meninggal sendiri. Jadi perasaan takut, perasaan khawatir yang berlebihan inilah sebetulnya yang sedang membunuh dia sendiri. Bukan penyakit itu sendiri yang membunuh, tetapi rasa ketakutan yang berlebihan itulah, rasa kekhawatiran, cemas, stres itulah yang berlebihan. Dan tidak semua orang mampu mengendalikan kecemasan dan stres dengan baik. Karena ada juga orang yang mampu menghandle kecemasan dan stres itu dengan baik dan akhirnya tidak terjadi psikosomatis. Nah, kalau tadi sudah kita bahas antara laki-laki dengan perempuan, sekarang akan kita bahas tentang usia. Usia ini berbeda antara anak-anak dengan orang tua. Kalau anak-anak ini biasanya mungkinkah terjadi stres? Mungkinkah terjadi cemas? Mungkin, seperti yang saat ini sedang terjadi. Pada anak-anak saat ini adalah di mana mereka harus mempersiapkan ujian sekolah. Nah, di saat itulah akan rentan terjadi psikosomatis. Oleh karena itu para bunda, orang tua yang ada di rumah, ayo kita bijaksana. Kita tidak boleh mempreser dengan ritme ataupun dengan jadwal belajar mereka yang terlalu padat, dan jangan sampai kita memberikan tekanan harus ada target nilai, harus ada target ranking. Karena kalau kita memberikan itu dan anak-anak kita ternyata tidak sanggup untuk memanajemen, tidak sanggup untuk mengendalikan antara pikiran dan emosinya, maka yang terjadi adalah anak-anak kita akan mengalami psikosomatis. Nah, pada anak-anak kita biasanya coba dilihat para bu guru atau para orang tua yang ada di rumah, anak-anak yang mengalami psikosomatis ini biasanya mereka akan mengalami masalah pencernaan. Anak-anak yang tiba-tiba ngompol padahal di usia mereka tidak harusnya sewaktunya ngompol. Atau misalkan ketika saat ujian mereka berkeringat dingin. Ada yang berkali-kali mereka harus ke kamar mandi di saat ujian. Mungkin sebagian besar orang akan mengira kok aneh banget saat ujian kok terjadi diare, misalkan seperti itu. Tapi ternyata itulah yang muncul dari psikosomatis. Karena dia takut dengan ujian, karena dia takut dengan hasilnya tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Karena dia takut hasilnya mengecewakan gurunya yang ada di sekolah. Maka muncullah efek dari psikosomatis tadi. Dia akan buang-buang air. Nah, kalau hal ini tidak bisa kita selesaikan, hal ini tidak bisa kita kendalikan, maka yang terjadi ya penyakit fisik itu tadi. Dia memang betul-betul akan mengalami diare yang berlebihan. Bagaimana seandainya diare itu tidak dapat teratasi atau tertangani dengan baik, maka kondisi siswa akan menjadi drop. Sudah hasilnya tidak maksimal, kondisi fisiknya pun juga akan akan kita korbankan. Nah, bunda-bunda yang ada di rumah juga demikian. Ketika memang mereka harus ujian, ayo kita bijak. Di jam berapa mereka harus belajar, berapa lama mereka harus belajar, kemudian pantaskah kita menuntut target nilai yang tinggi. Alangkah baiknya kalau kita bijaksana. Kita awali kita giring anak-anak kita untuk melewati prosesnya. Mereka harus belajar, mereka harus berdoa. Untuk hasil nanti. Jangan berikan tekanan hasil di saat sekarang. Sekarang saatnya mereka berjuang, mereka membutuhkan semangat dan motivasi dari kita.